Bastian memberikan kesan sebagai orang yang tidak terkendali dan playboy. Namun, dia sebenarnya adalah orang yang kurang beruntung. Dia dilahirkan dalam keluarga yang telah menjadi tentara selama 3 generasi, dan dia telah diintimidasi oleh Keisa, yang kebetulan adalah seorang tentara. Dengan kata lain, Bastian telah diintimidasi sejak kecil. Dia mungkin terluka sekarang. Menyadari kedatangan Keisa, Russell berkata, "Ah iya." Kemudian, dia mulai menyenggol Bastian dengan liar. "Lihat siapa yang ada di sini, Dokter Bastian." Bastian menundukkan kepalanya sambil meneguk air. Melihat hal itu, Russell segera mengangkat tangannya untuk merebut cangkir teh dari tangan Bastian. "Bom bumbu kecil ada di sini. Apakah kamu tidak akan menyapa? Dia akan menghajarmu jika tidak." Bastian benar-benar ingin mengambil kembali cangkir tehnya dan menyiramkan air ke wajah Russell. Keisa mengangkat alisnya dengan arogan saat dia melihat betapa baik perilaku Bastian sekarang. Dia kemudian berjalan menuju Elsa dan Gavin. Senyum di wajahnya melebar saat dia menatap Elsa. "Kamu benar-benar cantik. Seleramu bagus, Gavin." Gavin tersenyum sambil menatap pacarnya, "Dia Elsa." "Astaga, aku tidak perlu kamu memperkenalkanku." Setelah mengatakan itu, Keisa mengulurkan tangannya dan berseri-seri pada Elsa. "Senang bertemu denganmu, Elsa. Saya Keisa Winoto, tetapi kamu bisa memanggil saya Keisa atau dengan nama panggilan saya, Bom Rempah Kecil." Keisa adalah orang yang santai, dan Elsa menyukainya. "Senang berkenalan denganmu. Aku sudah mendengar banyak hal tentangmu." Keisa adalah anggota pasukan elang dari pasukan operasi khusus. Itu adalah salah satu tim paling elit di luar sana, dan dia pasti akan mencapai lebih banyak dalam 2 tahun. Keisa tersenyum malu-malu saat mendengar ini. "Ayo, berhenti menyanjungku. Saya hanya udang kecil di dalam skuad." Elsa ingin memberitahunya seberapa sukses dia di masa depan. Namun, yang terbaik adalah tidak mengungkapkan rahasia masa depan. Mengikuti di belakang saudara perempuannya, Devano melangkah maju. Dia kemudian memandang Keisa dan berkata, "Senang mengetahui di mana kamu berdiri. Itu sebabnya kamu harus bekerja lebih keras di masa depan." Keisa segera menegakkan punggungnya dan memberi hormat kepada Devano. "Ya, Ketua." Russell tampak selesai dengan ini. "Lihat saja sepasang saudara kandung ini. Jangan terlalu kaku setelah jam kerjamu. Saya merasa sangat tidak pada tempatnya." Keisa menjawab tanpa daya, "Peraturan angkatan darat harus dipatuhi dimanapun kamu berada." Saat itu, Devano akhirnya berkata, "Malam ini pengecualian." Keisa langsung berseri-seri saat mendengar ini. Dia langsung memeluk lengan Devano dan berkata, "Beginilah seharusnya seorang kakak laki-laki." Sepasang saudara kandung ini benar-benar membuat Gavin terdiam. Dia malah menatap Elsa dan berkata, "Saya cukup yakin kamu tidak membutuhkan saya untuk memperkenalkannya, bukan?" Elsa terkekeh malu. Pria itu ditakdirkan untuk menjadi pasangannya masa depan, jadi tidak perlu perkenalan sama sekali. Devano memiliki kepribadian yang dingin sejak lahir. Namun, karena Elsa adalah pacar Gavin, dia tentu saja tidak akan menunjukkan wajah pokernya. Sebaliknya, dia mengangguk pada Elsa sebelum dia melihat temannya dan berkata, "Dia memang muda. Penuh energi juga. Kamu harus menjaga diri sendiri mulai sekarang." Semua orang tertawa tak terkendali saat mendengar ucapan Devano. Bastian masih meminum airnya dengan kepala tertunduk dan tersedak. Dia menatap Devano dengan air mata berlinang. "Bukankah maksudmu dia harus melatih kekuatan fisiknya?" Elsa menyeringai, tapi ucapan Bastian benar-benar membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Dia benar-benar ingin tahu isi otaknya. Pikiran itu baru saja muncul di benak ketika Keisa mendengus. Dia kemudian berjalan menuju arah Bastia dan meletakkan tangannya di pundaknya dengan sebuah tamparan.
Elsa bisa melihat Bastian gemetar. Apa yang ada di otakmu? Bastian langsung tersenyum dengan mata menyipit. Aku hanya bercanda. Kamu tidak bisa bercanda seperti itu di depan seorang gadis. Apakah Anda tahu betapa memalukannya bagi Elsa? Bastian mulai menyerah pada tekanan dan mengangkat tangannya untuk menyerah. Maaf, Yang Mulia. Tidak bisakah kamu duduk dan berbicara dengan baik? Jika Keisa marah, dia akan benar-benar meratakan Bastian, seperti pancake, hanya dengan tamparan, dan dia tidak bisa menyerang balik. Itu sebabnya dia takut padanya. Mendengar ini, Keisa langsung menarik kursi di sebelah Bastian dan duduk di sana. Bastian benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri sampai mati saat itu. Dari semua hal, mengapa dia menyuruhnya duduk di sebelahnya? Gavin menarik Elsa ke tempat duduk mereka. Dia menghadapinya dan berbisik, "Apakah kamu melihat itu? Seperti itulah rupa tikus ketika melihat kucing." Elsa melakukan semua yang dia bisa untuk menahan tawanya. Dia menganggukkan kepalanya. "Ya, ini benar-benar menghibur. Jadi inilah yang dimaksud dengan kutipan legendaris, segala sesuatu memiliki penakluknya. Jangan abaikan kami dengan berbisik ke kakak ipar, kakak. Hari ini adalah hari kamu mengumumkan hubunganmu. Datang, biarkan aku bersulang untukmu." Rachel memegang gelas wine sambil berdiri. Jelas bahwa dia menggunakan kesempatan ini untuk membuat Gavin minum lebih banyak malam itu. Bastian masih memikirkan ide untuk melepaskan diri dari cengkeraman keras Keisa. Namun, kata-kata Rachel langsung membuang kekhawatirannya ke belakang pikirannya saat dia berdiri dengan gelas anggur di tangannya. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, "Ya, Gavin kecil. Kami tidak akan pergi sampai kami membuatmu mabuk malam ini." Karena dua geng telah berdiri, Rachel dan Devano secara alami mengikuti dan mengangkat kacamata mereka. Keisa tidak punya pilihan selain mengikuti mereka juga. "Semoga kamu dan Elsa menikah dan punya banyak anak." Bastian segera mengalihkan pandangannya untuk melirik Elsa saat Keisa mengatakan itu. Dia masih ingat betapa dia menakuti Elsa ketika dia menyebutkan bayi terakhir kali. Namun, tidak ada yang aneh dengan reaksi Elsa sekarang. Sebaliknya, dia bahkan tampak sedikit malu. Setelah mendengar ini, semangat Gavin terangkat. "Aku mengandalkan restumu." Sementara itu, di rumah keluarga Maherson, kakek yang berambut abu-abu sedang makan malam dengan ibu putri di ruang makan yang mewah namun elegan. Beberapa pelayan berdiri di samping mereka, dengan hati-hati memperhatikan kebutuhan tuan mereka. Kepala mereka tetap rendah, dan tidak ada yang berani melihat ke atas. Kakek meletakkan peralatan makannya. Dia mengerutkan keningnya sedikit saat dia melihat ibu putri, yang sedang menyeruput supnya saat ini. Suaranya dipenuhi rasa ingin tahu. "Aku dengar Gavin punya pacar sekarang. Benarkah itu?" Ibu putri meletakkan sendoknya dan mencelupkan sudut bibirnya dengan sapu tangan. Dia tersenyum ketika dia menjawab, "Itu benar." Dia sepertinya sangat menyukainya juga. Kakek sepertinya tidak bersemangat tentang hal itu. Dia hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. "Oke, dari keluarga mana nona muda itu?" Ibu putri menjawab, "Saya bertanya kepadanya tentang hal itu, tetapi dia tidak mau memberitahu saya apapun. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan membawanya kembali untuk berkunjung ketika waktunya tepat. Namun, dia mengatakan bahwa dia bukan dari keluarga bangsawan." Kerutan di dahi kakek semakin dalam saat dia mendengar ini. "Lalu apa itu?" "Saya menghabiskan begitu banyak waktu untuk menemukan pasangan yang cocok untuknya. Mereka semua keturunan bangsawan dan wanita dari keluarga terhormat, tapi dia bahkan tidak melirik mereka. Namun, dia menemukan pasangan yang cocok untuk dirinya sendiri sekarang. Keluarga Maherson bukanlah tempat untuk wanita promiscuous." Menyadari bahwa kakek sedikit marah, ibu putri menambahkan dengan sikap defensif,
itu sudah pasti. Namun dia juga mengatakan bahwa gadis itu berasal dari keluarga yang baik. Itu hanya tidak memenuhi harapan kami. Kakek berkata, selama dia tidak bertemu dengan wanita yang penuh perhitungan. Ibu putri merasa tidak berdaya. Aku percaya Gavin tahu apa yang dia lakukan. Sekarang dia akhirnya menemukan gadis itu. Aku tidak peduli selama gadis itu tidak ternoda. Dia tidak harus berasal dari keluarga bergengsi. Keluarga yang layak sudah baik bagi saya. Ibu putri kehabisan akal ketika menyangkut putranya. Ketika Gavin berusia 24 tahun, ibu putri dan neneknya menjadi tidak sabar dan mulai menjodohkannya dengan wanita lain. Mereka menyaring setiap nona muda yang berasal dari keluarga paling bergengsi di ibu kota. Tetapi Gavin tidak peduli tentang hal itu, dan itu membuat kakek kesal. Tidak apa-apa membiarkannya, tapi kamu tidak bisa membiarkan dia menginjakmu. Dia masih perlu mendapatkan persetujuan kita pada akhirnya. Ibu putri tersenyum dan berkata, itu pasti. Tapi hubungannya dengan gadis itu tidak stabil sekarang. Mungkin juga salah satu yang dimulai dengan iseng. Kita selalu bisa mengkhawatirkannya ketika dia membawanya kembali. Kakek mengangguk setelah mendengarkan penjelasan ibu putri. Setelah makan malam, nenek pergi ke kamarnya. Ibu putri duduk di ruang tamu sambil memikirkan sesuatu. Dia kemudian mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor telepon. Panggilan itu segera masuk. Apa pesananmu, Nyonya? Ibu putri merenung sejenak sebelum berkata, lihatlah pacar tuan muda. Aku ingin tahu dari mana asalnya secepat mungkin. Dia tidak menyelidiki masalah ini sejak Gavin memberitahunya untuk tidak terakhir kali. Namun, percakapannya dengan nenek mengingatkannya akan kekhawatirannya, dan pada akhirnya, dia memutuskan untuk meminta seseorang untuk melihat latar belakang gadis itu. Ibu putri mengerutkan kening ketika dia tidak mendengar jawaban. Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Orang lain kembali sadar dan buru-buru berkata, Nyonya, hari ini sudahkah membaca artikel viral itu hari ini? Ibu putri tidak senang mendengar ini. Saya tidak ingin membuang waktu membaca sampah online. Ibu putri tidak pernah suka membaca berita hiburan online. Artikel yang sedang tren hanya membuang-buang waktunya kecuali ada alasan baginya untuk melakukannya. Orang tak dikenal itu berhenti sekali lagi saat dia memberikan penjelasan. Berita tentang tuan muda dan nona telah menjadi viral hari ini. Apa? Ibu putri terkejut. Gavin tidak pernah menunjukkan wajahnya, atau membiarkan siapapun memposting foto dan detail kehidupan pribadinya secara online. Saya akan mengirimkan tautannya sebentar lagi, Bu. Kamu akan mengerti apa yang saya maksud ketika Nyonya melihatnya. Kamu mungkin tidak dapat menemukannya sekarang. Gavin telah memerintahkan anak buahnya untuk mencatat setiap artikel tentang dirinya dan Elsa pada jam 5 sore. Tidak ada yang akan muncul bahkan jika dia mencarinya sekarang. Kecurigaan merayapi ibu putri saat dia mengangguk sebagai jawaban. Baiklah, kirimkan itu padaku sekarang. Setelah panggilan berakhir, pria itu dengan cepat mengirim tautan ke ibu putri. Dia menatap ponselnya untuk beberapa saat. Kemudian, dengan alis berkerut marah, ibu putri memutuskan untuk mengklik link tersebut. Halaman dimuat, dan gambar Gavin dan Elsa muncul di layar. Meskipun itu hanya profil sampingannya, ibu putri langsung mengenali Gavin. Terkejut, ibu putri memelototi gambar itu. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa wanita itu sebenarnya adalah Elsa. Dalam sepersekian detik, amarah membara di matanya. Ibu putri kehilangan semua rasionalitas dalam sekejap saat dia membanting ponselnya. Tindakannya mengejutkan para pelayan di sekitarnya. Ibu putri selalu anggun dan sopan. Mereka belum pernah melihatnya begitu tidak berbentuk sebelumnya. Mengapa? Apa alasan di balik itu? Kecuali apakah ini ada hubungannya dengan pacar baru tuan muda mereka? Setelah melemparkan ponselnya ke lantai,
Mata Ibu Putri membelalak saat dia memaksakan diri untuk mengangkat ponselnya. Dadanya naik turun saat dia menatap gambar di layarnya. Omong kosong, ini benar-benar tidak masuk akal. Dia bergumam pelan. Dia sangat marah sampai tangannya gemetar. Pantas saja Gavin tidak mengizinkannya bertemu pacarnya hari itu. Ternyata dia berkencan dengan Elsa dari keluarga Nugroho. Ada begitu banyak wanita yang memenuhi syarat di bumi. Kenapa dia harus memilih yang dari keluarga Nugroho? Dia tidak akan pernah menerima hubungannya dengan wanita ini. Bahkan jika dia sudah mati, keputusannya tetap sama. Ibu Putri mengencangkan cengkeramannya di ponselnya saat dia berdiri dari sofa dengan kaku. Udara dingin berhembus saat dia keluar dari gedung. Bastian membuat Gavin banyak minum malam itu. Namun, dia tidak disebut dewa anggur tanpa alasan. Meskipun dia telah minum banyak anggur, dia jelas tidak mabuk. Setelah pesta, rombongan berjalan ke tempat parkir bawah tanah. Ketika Gavin memeluk Elsa dalam perjalanan menuju mobil, Bastian tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Semua yang terbaik untuk malam ini, Gavin." Elsa tersipu mendengar pernyataan itu. Jika wajahnya tidak memerah karena semua alkohol yang dimilikinya, teman-teman Gavin pasti akan menyadari rasa malunya. Gavin tertawa menggoda sambil menarik Elsa ke dalam mobil. Sejujurnya, Gavin merasa sedikit mabuk malam itu. Mungkin karena suasana hatinya sedang baik, atau mungkin karena Elsa ada di sampingnya. Gavin menarik Elsa ke pangkuannya seperti biasa. Nafas alkoholnya yang panas terik bertiup di leher dan wajahnya, membuat Elsa tegang terlepas dari dirinya sendiri. Asmara memenuhi udara di sekitar mereka. Cahaya di dalam mobil redup, dan wajah merah Elsa tampak menggoda. Tatapan Gavin menjadi gelap saat dia menatap matanya dalam-dalam. Suaranya serak saat dia bertanya, "Apakah kamu bahagia?" Sudut bibir Elsa terangkat, dan dia sedikit mengangguk, "Ya." Dia baru saja menjawab ketika Gavin menciumnya. Bisa jadi alkoholnya bekerja, tapi bibir Gavin tidak pernah terasa sepanas ini sebelumnya. Hanya butuh sedetik sebelum dia merasa pusing karena ciumannya. Gavin tidak setenang biasanya. Bahkan, dia bisa merasakan ketidaksabarannya malam itu. Ciuman itu belum berakhir, tapi Elsa jelas bisa merasakan keinginannya untuk sesuatu yang lebih. Kegugupannya segera menghampirinya, dan dia ingin melompat menjauh dari tubuhnya. Namun, Gavin memeluknya erat-erat dalam posisi yang agak intim. Seolah-olah dia mengharapkan dia melakukan itu. Nafasnya yang panas mulai menjadi liar, membuat Elsa tidak punya ruang untuk lari. Elsa berkata, "Jangan di dalam mobil." Elsa dapat merasakan apa yang ingin dilakukan Gavin dan menghentikan tangannya. Dia sangat pemalu sehingga dia ingin mengubur dirinya sendiri di tanah. Keinginan menyala di bawah matanya, dan mereka menari begitu terang sehingga bisa menelannya hidup-hidup. Gavin melakukan semua yang dia bisa untuk menekan hasratnya terhadapnya. Memeluk Elsa, dia menarik napas dalam-dalam sambil bersandar di telinganya dan bergumam, "Kamu milikku malam ini." Elsa tersipu malu, dia mengangkat jarinya dan meletakkannya di bibirnya. Dengan nada malu dan gugup, dia berkata, "Berhenti." Gavin benar-benar ingin melahap kelezatan ini pada saat itu. Ketika mereka akhirnya tiba di villa, Gavin segera membawa Elsa keluar dari mobil. Elsa panik saat menyadari apa yang sedang terjadi. "Biarkan aku pergi. Aku bisa berjalan sendiri." Namun, Gavin pura-pura tidak mendengarnya saat dia membawanya ke gedung utama. Melihat ini, para pelayan di halaman depan dengan cepat menundukkan kepala. Tak satu pun dari mereka berani melihat. Elsa mengangkat kepalanya dengan cemas dan menatap dagu tajam Gavin yang tampan. "Bisakah kamu melepaskanku? Aku bisa berjalan sendiri. Ada begitu banyak orang yang melihat mereka. Apa yang akan mereka pikirkan tentang dia?"
Karena Gavin mabuk malam itu, tidak dapat dihindari baginya untuk menjadi sedikit impulsif. Dia menundukkan kepalanya dan mematuk bibirnya. Muridnya gelap, dan suaranya serak, katakan lebih keras, dan aku akan menciummu sekarang. Dia benar-benar mengatakan itu di depan begitu banyak orang. Gavin telah memutuskan untuk berhubungan badan dengannya malam itu. Itu sebabnya dia sangat cemas. Dengan Elsa di pelukannya, pasangan itu sampai di depan gedung utama. Dia berharap untuk melihat Paman Reza, melihat mereka dengan kacamata berlensa, tapi dia tidak terlihat malam itu. Mungkin dia sudah pergi tidur. Dia masih di tengah pikirannya saat mereka memasuki gedung utama. Dia mengangkat matanya untuk menatapnya dan berbisik, "Apakah kamu tidak lelah menggendongku?" Gavin menyeringai dan hendak menjawab ketika dia membeku. Dengan dia masih dalam pelukannya, dia berdiri terpaku di tanah seolah-olah dia kesurupan. Di depannya, Ibu Putri berdiri di sana dengan gaun berwarna merah marun, menatap tajam ke arahnya dan wanita di pelukannya. Terutama cara dia memandang Elsa, kebenciannya begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkannya dalam sekejap. Elsa tahu ada yang tidak beres. Dia menoleh dengan bingung dan segera melihat seorang sosialita yang anggun dengan riasan indah di depannya. Wanita itu terlihat sangat mirip dengan Gavin. Sebuah pikiran tiba-tiba terbentuk di benaknya, dan matanya membelalak pada kemungkinan itu. Dia segera meletakkan tangannya di bahu Gavin. "Mungkinkah dia ibu Gavin?" Gavin mengkonfirmasi kecurigaannya ketika dia berkata tanpa daya, "Sudah larut, Bu." "Mengapa kamu di sini?" Elsa segera menahan napas dan melihat ke arah Bunda Putri dengan mata terbelalak. Pada saat yang sama, Bunda Putri juga mengalihkan pandangannya ke Elsa. Namun, tatapannya setajam pisau, dan itu berkobar dengan amarah. Suaranya rendah namun tegas. "Jika aku tidak melakukannya, jiwamu akan dicuri oleh Elsa ini sekarang." Elsa terdiam karena kaget. Jelas bahwa Ibu Putri tidak menyukainya, tetapi dia tidak mengharapkan hal pertama yang dikatakan wanita itu begitu kasar. "Perhatikan apa yang kamu katakan, Bu." Kepala pusing Gavin telah memudar sepenuhnya saat dia melihat Ibu Putri. Pada saat ini, suasana hatinya suram. Kemarahan di bawah mata Bunda Putri tumbuh saat dia mendengar ini. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Elsa dengan tegas, "Kamu tahu tentang itu. Tapi kenapa kau masih bergaul dengannya? Apakah kamu benar-benar ingin saya mati karena marah?" Pikiran Elsa meledak, dan dia menatap Ibu Putri dengan bingung. Sulit baginya untuk memahami apa yang dimaksud wanita itu pada saat itu. Apakah dia mengenalnya? Kenapa lagi dia mengatakan hal seperti itu? Apa sih yang mereka bicarakan? Gavin tidak ingin berbicara dengan Ibu Putri tentang hal ini, jadi dia menjawab dengan suara rendah, "Sekarang sudah terlambat. Mari kita bicarakan ini besok." Namun, Ibu Putri malah menatap Elsa dan menunjuk ke arah pintu, dan berkata, "Elsa keluar." Mata Elsa semakin melebar, dan jantungnya terkatup rapat. Dia tidak mengerti kebencian Ibu Putri terhadapnya. "Apakah ada semacam kesalahpahaman di antara kita, Bibi?" Elsa yakin bahwa dia belum pernah bertemu wanita ini sebelumnya. Apakah dia salah mengira dia untuk orang lain? Ibu Putri menjawab, "Diam, Mama, cukup." Gavin menarik Elsa ke belakangnya saat dia menatap Ibu Putri dengan murung. "Aku punya hak untuk memilih siapa yang ingin aku sayangi. Kalian semua tidak memiliki kekuatan untuk mengganggu hidupku." Bangunan besar itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Ibu Putri menatap Gavin dengan kaget. Dia tidak pernah membayangkan bahwa putranya akan mengatakan hal seperti itu padanya. Di belakang Gavin, hati Elsa bergetar. Dia sangat ketakutan sekarang. Pasti ada sesuatu di antara mereka yang tidak dia ketahui, dan sepertinya bukan masalah sepele. Mengapa lagi ibunya memandangnya dengan kebencian seperti itu?
Apa alasannya? Gavin, apa kamu lupa? Mata ibu putri memerah saat dia melihat Gavin dan menggelengkan kepalanya dengan tak percaya. Namun, Gavin menatap ibunya dan berkata dengan cemberut, "Aku tidak melakukannya, tetapi beberapa hal sebaiknya ditinggalkan di masa lalu. Apakah penting lagi apa yang benar dan salah? Saya tidak peduli." Tatapan ibu putri menusuk amarah saat dia berteriak, "Kamu harus memutuskan semua hubungan dengannya hari ini. Saya harus melihatnya sendiri. Aku melarangmu berhubungan dengannya mulai hari ini dan seterusnya." Hati Elsa semakin sakit, dan dia mendapati dirinya berjuang untuk bernapas. Apakah dia benar-benar berpapasan dengan mereka sebelumnya? Dia benar-benar tidak memiliki ingatan tentang itu. Memikirkan hal itu membuatnya cemas. Matanya membelalak kaget saat dia memegang lengan Gavin dengan erat. Gavin menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum dia melihat ibu putri yang marah. Dia melontarkan kata itu dengan mudah, "Mustahil." Suasana paling baik digambarkan dengan balon. Saat amarah tumbuh, begitu pula balonnya, dan sekarang, balon itu berada di ambang ledakan. Mata ibu putri menjadi gelap saat dia memelototi betapa bertekadnya Gavin dan Elsa, yang dia lindungi. Melihat ini, dia bergumam, "Kurasa kamu sudah dewasa sekarang, Gavin." Elsa tidak bisa lagi mendengarkan percakapan mereka. Dia meraih tangan Gavin, melangkah maju, dan menatap matanya. Kecemasan memenuhi suaranya. "Katakan padaku apa yang terjadi. Apakah kita saling mengenal? Kapan kita bertemu? Apa yang telah terjadi?" Ibu putri menjadi lebih gelisah saat mendengar ini. "Pengawal bawa pergi wanita ini." 4 pria berotot berpakaian hitam berlari ke dalam rumah atas perintah ibu putri. Bagian bawah mata Gavin menjadi gelap, dan suaranya menjadi sedingin es. "Aku menantangmu untuk menyentuhnya." Keempat pria itu berhenti di jalurnya ketika mereka mendengar ini. Meskipun mereka bekerja untuk nyonya, mereka tidak punya nyali untuk menyentuh pacar tuan muda. Dada ibu putri naik turun saat dia terengah-engah. Kemudian, dia melangkah maju sampai dia beberapa langkah dari pasangan itu. Menatap Elsa, dia berkata dengan dingin, "Biarkan aku memberitahumu ini. Bahkan jika kamu berhasil merayu putra saya tidak akan pernah menyetujui hubunganmu dengannya. Jangan berani-berani bermimpi memasuki keluarga Mahersen." Elsa dipenuhi dengan pertanyaan sekarang. Dia benar-benar tidak mengerti alasan ibu putri begitu marah padanya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, perasaan kita terhadap satu sama lain adalah tulus, Bibi. Ibu putri melangkah maju dengan amarah. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dengan kesal dan menamparkan wajah Elda dengan pukulan yang keras. Wanita itu berteriak di bagian atas paru-parunya dengan mata merah. "Apa yang memberimu hak untuk jatuh cinta pada putraku? Siapa yang memberimu hak untuk memukul wanitaku?" Gavin tidak pernah menyangka ibu putri akan bertindak sejauh ini. Beraninya dia menggunakan kekerasan. Gavin menarik Elsa ke dalam pelukannya dan mundur 2 langkah. Matanya yang berwarna kuning berubah menjadi ungu keruh karena marah dan frustrasi. Ibu putri tidak mengharapkan ini dari putranya. Dia selalu menghormatinya, namun dia membalasnya malam itu karena Elsa. Bahkan sekarang, dia memelototinya dengan mata penuh amarah dan kebencian. Wanita itu berasal dari keluarga musuh mereka. Apakah dia lebih penting daripada ibunya sendiri? Ibu putri berkata, "Aku hanya memukul Elsa yang tak tahu malu seperti dia." Gavin menatap ibunya dengan tak percaya. Dia tidak bersalah. Mengapa kamu harus menyeretnya ke dalam kekacauanmu? Tidak bersalah. Apakah itu berarti kamu bisa berkencan dengannya? Wajah Elsa tersengat saat napasnya menjadi lemah. Dia meraih pergelangan tangan Gavin saat dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Berhentilah berdebat, oke? Aku akan pergi." Setelah mengatakan itu,
dia melepaskan diri dari pelukan Gavin sebelum dia berbalik dan berlari keluar dari rumah. Elsa sekarang linglung. Dadanya terasa sesak, dan kepalanya serasa mau meledak kapan saja. Dia tidak tahu alasannya dan juga tidak bisa mengerti mengapa semuanya menjadi seperti ini. Ternyata dia pernah bertemu Gavin ketika dia masih muda, dan mereka bahkan memiliki dendam yang kuat satu sama lain. Mengapa dia tidak mengetahui semua ini di kehidupan sebelumnya? Saat Elsa berlari keluar, Gavin menatap ibu putri dengan marah. "Kamu telah melewati batas kali ini." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan mengejar Elsa. Ibu putri menjawab, "Kembali ke sini. Jangan berani-berani mengejarnya." Mengapa Gavin mau mendengarkannya? Dia menghilang dari pandangannya seperti angin. Karena itu, ibu putri mengepalkan tinjunya dengan erat dan matanya memerah. Kenapa dia harus berkencan dengan seseorang dari keluarga Nugroho? Di sudut gedung berdiri Paman Reza. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ini. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa ini adalah hubungan terkutuk. Dengan adanya iblis wanita, hampir mustahil bagi Gavin untuk menjalin hubungan dengan Elsa. Setelah Elsa keluar dari gedung, dia berlari menuju gerbang dengan sekuat tenaga. Dia merasa seperti menjadi bahan tertawaan. Nyatanya, dia merasa tidak berbeda dengan badut yang baru saja kehilangan martabatnya. Dia awalnya berpikir bahwa masa depannya dengan Gavin sempurna. Sedikit yang dia tahu bahwa mereka sebenarnya memiliki masa lalu bersama. Yang lebih membuatnya takut adalah dia tidak tahu apa itu. Tidak peduli seberapa cepat dia berlari, dia tetap bukan tandingan Gavin. Sebelum Elsa berhasil mencapai gerbang, Gavin berlari ke depan untuk meraih lengannya. Dia kemudian dengan cepat menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat-erat. Mata Elsa memerah saat emosinya membanjiri dirinya. Meraih kerah bajunya, dia meredam tak berdaya. "Katakan padaku, apa yang terjadi di antara kita? Mengapa ibumu sangat membenciku? Ceritakan sekarang." Gavin memeluknya erat-erat dan membelai kepalanya. Suaranya dalam saat dia berkata, "Tidak ada dendam di antara kita. Ibuku hanya membuat keributan. Saya minta maaf, ini adalah kesalahanku. Seharusnya aku tidak membiarkan dia melihatmu. Seharusnya aku berbalik dan lari bersamamu sekarang." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.